Oke, materi kita selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis penduga berdasarkan jenis parameternya. Yang pertama adalah penduga rata-rata. Penduga rata-rata adalah suatu pendugaan mengenai nilai parameter yang sebenarnya berdasarkan informasi rata-rata sampel. Jadi, ciri khas dari penduga rata-rata ini adalah kita akan mencari informasi rata-rata itu berdasarkan rata-rata sampel. Untuk penduga rata-rata, di sini kita bagi dua, yaitu berdasarkan nilai N. Ada yang sampelnya besar, ada yang sampelnya kecil. Kalau sampelnya besar, berarti N kita itu atau sampelnya itu nilainya itu besar dari 30. Kalau sampelnya kecil, berarti nilai N kita itu atau nilai sampelnya itu kecil sama dari 30. Untuk sampel besar, di sini kita bagi dua. Ada yang populasi tidak terbatas, ada untuk populasi terbatas. Yang membedakan antara populasi tidak terbatas dengan populasi terbatas adalah kalau populasi tidak terbatas, berarti nanti pada soal nilai populasinya tidak diketahui. Kalau populasi terbatas, berarti nanti pada soal nilai populasi kita itu akan diketahui. Jadi kalau populasinya diketahui, berarti kita akan menggunakan rumus populasi terbatas. Kalau populasinya tidak diketahui, kita akan menggunakan rumus populasi tidak terbatas. Untuk populasi terbatas, ketika kita akan mencari nilai N per N atau nilai sampel dibagi populasi, ternyata nilainya itu besar dari 5%, maka di situ kita akan menggunakan faktor koreksi. Tetapi ketika kita mencari N per N atau sampel dibagi populasi, nilainya itu kecil sama dari 5%, maka kita di situ tidak memakai faktor koreksi. Untuk mencari nilai Z alfa per 2-nya, untuk sampel besar, kita nanti akan menggunakan tabel normal. Sedangkan untuk sampel kecil, yaitu nilai N kita atau nilai sampel kita itu kecil dari 30 atau sama dari 30. Untuk mencari nilai T alfa per 2-nya, nanti kita akan menggunakan rumus tabel T. Jadi kalau pada sampel besar, kita menggunakan tabel normal. Sedangkan untuk sampel kecil kita menggunakan tabel T. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Contoh yang pertama, warung nasi Sumsum mengadakan penelitian perkiraan pengeluaran karyawan perusahaan yang digunakan untuk membeli makanan di warungnya selama setahun. Untuk keperluan penelitian tersebut, diambil sampel yang terdiri atas 300 karyawan. Ternyata rata-rata pengeluaran untuk membeli makanan adalah 406.000. Dugalah rata-rata pengeluaran karyawan untuk membeli makanan dalam setahun dengan interval keyakinan 95%. Oke, kita buat diketahuinya. Ternyata di sini dikatakan sampelnya itu terdiri dari 300 karyawan, berarti N kecil kita di sini adalah 300. Kemudian di sini katanya rata-rata pengeluaran, berarti di sini X bar kita atau rata-rata kita adalah 406.000. Kemudian di sini juga diketahui S-nya adalah 165.000. Kemudian ditanya, yaitu dengan tingkat keyakinannya, itu interval keyakinannya adalah 95%. Oke, coba kita jawab pertanyaannya. Jawab. Jadi langkah pertama yang akan kita gunakan di sini adalah kita harus melihat terlebih dahulu apakah kita di sini menggunakan rumus sampel besar atau sampel kecil. Karena nilai N kita atau nilai sampel kita itu sama dengan 300, ternyata 300 itu besar dari 30. Berarti di sini kita akan menggunakan rumus sampel besar. Kalau kita menggunakan rumus sampel besar, berarti kita nanti akan menggunakan
tabel normal untuk mencari nilai Z alfa per 2. Kemudian di sini kita juga harus memeriksa apakah populasinya diketahui atau tidak diketahui. Ternyata di sini nilai N besar kita atau nilai populasinya tidak diketahui. Berarti di sini kita akan menggunakan populasi tidak terbatas. Kemudian untuk langkah ketiga, kita akan mencari nilai Z alfa per 2. Caranya adalah 1 dikurang alfa dibagi 2. Tadi kita sudah mengetahui interval keyakinan kita adalah 95%, atau 1 dikurang alfa kita adalah 95%. Di sini kita jadikan saja dalam bentuk berkoma. Berarti di sini 0,95 dibagi 2. 0,95 dibagi 2 sama dengan 0,475. Jadi untuk mengetahui nilai Z alfa kita atau batasan Z alfa kita, caranya nanti kita periksa 0,475 itu di tabel normal. Setelah kita periksa 0,475 itu di tabel normal, ternyata kita mendapatkan batasannya adalah 1,96. Oke, setelah kita mencari Z alfa, setelah kita N-nya ternyata tidak diketahui, ternyata N-nya itu besar dari 30, maka di sini kita bisa mencari nilai dugaan kita lagi. Di sini kita tidak menggunakan faktor koreksi. Rumus yang kita pakai adalah, cara membaca rumusnya adalah mu besar dari X bar dikurang Z alfa per 2 dikali S per akar N kecil dari X bar ditambah Z alfa per 2 dikali S per akar N. Kita masukkan angka-angkanya. Di sini angka-angkanya adalah 406.000 untuk X bar kita, Z alfa per 2 kita adalah 1,96. Simpangan baku kita atau S kita adalah 165.000, sedangkan N kita adalah 300. Jadi setelah kita cari perkaliannya, pengurangannya, penjumlahannya, kita dapatkan ternyata mu kita itu atau dugaan kita itu berada di antara 387.328,49 dengan 424.671,51. Jadi di sini bisa kita simpulkan. Jadi rata-rata pengeluaran karyawan untuk membeli makanan dalam setahun dengan interval keyakinan 95% adalah 387.328,49 sampai 424.671,51. Itu adalah dugaan pengeluaran rata-rata karyawan dengan interval keyakinan 95%. Oke, untuk contoh yang kedua, perusahaan PT Maju Terus memiliki 250 orang karyawan. Untuk keperluan tertentu, ingin diketahui rata-rata lama jam kerjanya per minggu. Untuk diambil sampel sebanyak 35 orang, dan diperoleh data bahwa rata-rata jam kerja karyawan tersebut adalah 39,76 jam per minggu. Jika simpangan baku rata-rata jam kerjanya 0,93, dugalah dengan tingkat keyakinan 90% rata-rata jam kerja karyawan tersebut. Kita buat diketahuinya. Di sini diketahui perusahaan PT Maju Terus memiliki 250 orang karyawan. Ternyata PT Maju Terus cuma memiliki 250 orang karyawan. Berarti 250 itu adalah nilai populasi, nilai N besar kita. Kemudian di sini juga diketahui sampel kita sebanyak 35 orang. Berarti nanti yang akan diteliti itu adalah sebanyak 35 orang. Kemudian di sini juga diketahui nilai rata-rata jam kerja adalah 39,76. Jadi X bar kita di sini 39,76. Jika simpangan baku rata-rata jam kerjanya 0,93,
Berarti S kecil kita adalah 0,93. Ditanya di sini rata-rata dengan tingkat keyakinan 90%, atau alfa kita di sini nantinya adalah 10%. Oke, kita jawab. Langkah pertama adalah kita harus mengetahui apakah di sini kita akan menggunakan rumus untuk sampel besar atau sampel kecil. Ternyata nilai N kita di sini adalah 35. Berarti 35 itu besar nilainya dari 30. Berarti di sini kita akan menggunakan rumus sampel besar. Karena kita menggunakan sampel besar, berarti di sini kita akan memakai tabel normal untuk mencari nilai Z alfa per 2-nya. Oke, di sini ternyata nilai N diketahui. Berarti yang membedakan antara soal pertama dengan soal yang kedua adalah nilai N-nya. Kalau soal pertama tadi nilai N kita tidak diketahui. Sedangkan pada soal kedua ini nilai N kita diketahui. Berarti di sini kita akan menggunakan rumus populasi terbatas. Berarti untuk langkah yang ketiga, karena nilai N-nya diketahui, berarti di sini kita harus memeriksa apakah ketika nilai sampel dibagi dengan nilai populasi, apakah nilainya itu akan besar atau kecil sama dari 5%. Ternyata ketika nilai sampel dibagi dengan populasi atau 35 kita bagi dengan 250, di sini kita dapatkan 0,14. Ternyata 0,14 itu besar dari 5%. Maka di sini kita wajib menggunakan rumus faktor koreksi. Kemudian langkah selanjutnya kita cari nilai Z alfa. Tadi tingkat keyakinan atau interval keyakinan kita adalah 90%, atau 1 dikurang alfa kita tadinya adalah 90% atau 0,90. Jadi di sini nanti 1 dikurang alfa kita bagi dengan 2. Berarti kita dapatkan 0,90 dibagi 2, kita dapatkan 0,45. Jadi nanti kita cek di tabel normal atau kita periksa nanti di tabel normal. Ternyata 0,45 itu memiliki batasan pada tabel normal adalah 1,65. Berarti Z alfa per 2 kita itu adalah 1,65. Oke, kita masuk ke dalam rumusnya lagi. Karena di sini kita menggunakan faktor koreksi, berarti rumus ini kita tambah perkaliannya dengan faktor koreksi. Berarti di sini nanti jadinya rata-rata kita itu atau mu kita itu besar dari X bar dikurang Z alfa per 2 dikali S per akar N dikali dengan akar N dikurang N per N kurang 1 kecil dari X bar ditambah Z alfa per 2 dikali dengan S per akar N dikali dengan akar N dikurang N per N dikurang 1. Oke, ini kita dapatkan angka-angkanya 39,6 dan seterusnya. Kita dapatkan ternyata setelah kita cari, kita dapatkan rata-rata kita itu berada di antara 39,52 dengan 40. Berarti dugaan kita itu nanti rata-rata yang itu berada di antara 39,52 dengan 40. Jadi di sini kita bisa membuat suatu kesimpulan. Jadi dengan tingkat keyakinan 90%, rata-rata jam kerja karyawan tersebut adalah 39,52 jam sampai dengan 40 jam. Berarti dengan tingkat keyakinan 90%, rata-rata jam kerja karyawan dari 39,52 sampai dengan 40 jam. Oke, kita masuk contoh yang ketiga. Oke, contoh ketiga ini adalah 5 orang mahasiswa Fakultas Ekonomi IAIN Bukit Tinggi secara acak dan diukur tingginya. Untuk sampel yang pertama, tingginya adalah 160, sampel kedua tingginya 170, sampel ketiga tingginya 165, sampel keempat tingginya adalah 175, sampel kelima tingginya adalah 180. Di sini kita disuruh mencari pendugaan itu dengan interval tingkat keyakinan 95%. Di sini diketahui nilai N kita itu ada 5, yaitu X1, X2, X3, X4, X5. Ternyata N kita itu ada 5 jumlahnya.
Karena di sini nilai X barnya tidak diketahui, maka di sini kita akan mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Caranya adalah X1 tambah X2 sampai X5 nanti kita bagi dengan nilai N atau dengan 5. Jadi kita dapatkan X bar kita itu adalah 170. Kemudian untuk simpangan baku juga belum diketahui. Berarti di sini kita akan mencari simpangan bakunya terlebih dahulu. Dengan rumus akar dari sigma X kuadrat dibagi N kurang 1 dikurang di dalam kurung sigma X dikuadratkan per N di dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung. Berarti di sini setelah kita cari nantinya kita dapatkan nilai S kita itu adalah 7,91. Berarti kalau pada soal tidak diketahui nilai rata-rata dan nilai simpangan baku, maka kita terlebih dahulu harus mencari nilai rata-rata dan simpangan bakunya. Oke, baru kita masuk ke dalam pertanyaannya. Di sini ditanya yaitu rata-rata dengan 1 dikurang alfa sama dengan 95% atau dengan tingkat keyakinan 95%. Kita jawab. Kita periksa terlebih dahulu apakah kita akan menggunakan rumus sampel besar atau sampel kecil. Karena N kita di sini cuma ada 5, berarti di sini N kita itu kecil dari 30. Berarti di sini kita akan menggunakan rumus sampel kecil. Karena kita menggunakan rumus sampel kecil, berarti di sini kita menggunakan tabel T. Kalau yang membedakan antara soal 1, 2, dan 3, soal 1, 2 kita menggunakan rumus sampel besar. Kita pakai tabel normal. Kalau pada soal nomor 3 di sini kita menggunakan sampel kecil, kita pakai tabel T. Oke, kita cari nilai T alfa per 2. Caranya adalah di sini kita menggunakan tabel T. Untuk memeriksa nilai pada tabel T, kita membutuhkan nilai alfa dan nilai DF. Alfa itu caranya adalah kita dapatkan dari 1 dikurang alfa sama dengan 95%. Berarti kita dapatkan alfa kita di situ adalah 5%. Untuk DF, caranya adalah N dikurang 1. Karena N kita 5, berarti 5 dikurang 1 dapatnya 4. Jadi bisa kita periksa nanti di tabel T dengan alfa 5% dan DF 4. Kita dapatkan T alfa per 2 kita adalah 2,776. Kita masuk ke dalam rumusnya. Yang membedakan antara sampel besar dengan sampel kecil adalah pada lambangnya. Kalau pada sampel besar kita lambangnya Z alfa per 2. Kalau pada sampel kecil lambangnya di sini kita pakailah T alfa per 2. Oke, kita masukkan nilai angka-angkanya. Setelah kita masukkan angka-angkanya, kita dapatkan ternyata rata-rata kita itu berada di antara 160,18 dengan 179,82. Jadi di sini bisa kita simpulkan. Jadi dengan tingkat keyakinan 95%, rata-rata tinggi badan mahasiswa Fakultas Ekonomi IAIN Bukit Tinggi adalah 160,18 sampai dengan 179,82.